Halo teman-teman di kelas sebelah lagi. Oke, apabila teman-teman tiba-tiba datang di video ini, jadi video ini bukan tanpa sebab dibuat, karena video ini dibuat karena sesuai dengan penjelasan pada video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya yang topiknya tentang ini ya, ukuran-ukuran di dalam statistika deskriptif, di sini saya coba jelaskan bahwa saat kita melakukan penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif di sini kita bisa lihat bahwa di dalam penelitian kuantitatif ini kita bisa menggunakan alat-alat yang bisa dimanfaatkan dalam mengolah data yang karakteristiknya adalah kuantitatif deskriptif. Oke, alat-alatnya apa saja, ukurannya? Nah, salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah ukuran pemusatan data. Yang diantaranya di dalamnya adalah ada mean, median, modus. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, teman-teman silakan melihat video yang sebelumnya terlebih dahulu agar materi ini nyambung terus gitu ya. Karena setiap video ada maksudnya dan antar satu video dengan video yang lainnya ada keterkaitan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung bahas saja tentang ukuran pemusatan data di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Oke, di dalam ukuran-ukuran statistik deskriptif yang khususnya di dalam ukuran pemusatan data yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data kuantitatif deskriptif, ukuran yang kita bisa gunakan adalah mean, median, modus. Oke, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Sebelum kita bahas satu persatu, kita review dulu bahwa ukuran pemusatan data ini adalah menggambarkan nilai pusat suatu data, di mana ukuran pemusatan datanya mencakup mean, median, modus. Apa itu mean, median, modus? Kita bahas habis ini ya. Oke, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan gambaran umum tentang data seperti nilai rata-rata atau nilai yang paling sering muncul dan lain sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mean. Mean kita ketahui bersama adalah rata-rata suatu data, di mana saat kita menggunakan mean ada dua data yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah data tunggal atau data tidak dikelompokkan. Kita langsung saja contohnya perhitungannya. Jadi apabila kita memiliki data dari jumlah data yang kita miliki, contohnya di sini adalah, di sini saya punya 7 data ya, nilai rata-rata 7 mahasiswa ini ada 85, 90 dan lain sebagainya. Apabila kita ingin menghitung atau mencari tahu mean dari data tunggal ini, kita menggunakan rumus atau menggunakan penot. Rumusnya ini ya, kita tinggal masukkan saja semuanya, kita masukkan nilai yang ada di sini ke 7-7-nya gitu ya, kita masukkan, kemudian kita bagi 7 karena total dari data ini adalah 7, total nilai-nilai yang ada ini ya. Oke, di total semua kemudian dibagi 7, jumlahnya sesuai jumlahnya, datanya ada 7, kemudian hasilnya adalah 89. Di sini kita ketahui bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan dari ketujuh nilai ini adalah 89. Walaupun di sini dari ketujuh nilai di sini itu tidak ada nilai yang menyebutkan nilai yang nilainya adalah 89. Tetapi sekali lagi di sini kita mencari mean. Mean sendiri itu adalah nilai rata-rata dari semua nilai telah dijumlahkan. Dari ketujuh nilai ini dijumlahkan adalah nilai rata-ratanya adalah 89. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari nilai rata-rata yang dimana adalah datanya data tunggal gitu ya, data yang tidak dikelompokkan, caranya seperti ini. Oke, itu untuk yang data tunggal. Berikutnya contoh untuk data yang dikelompokkan. Oke, di sini saya memiliki data contohnya seperti ini gitu ya. Ada maksudnya dikelompokkan seperti apa? Nah ini
ini kan ada range ya, ada sebuah interval nilai di sini ada 11 sampai 30 itu ada yang jumlahnya ada 1. Kemudian ada 30 sampai 40 ini ada jumlahnya ada 2. Kira-kira seperti itu ya. 50 sampai 60 ini ada 1 dan lain sebagainya. Nah, kita di sini ngitungnya bagaimana? Kita menggunakan rumusnya yang min khusus untuk data yang dikelompokkan. Bagaimana caranya? Jadi pertama kita biasanya akan mendapatkan data seperti ini teman-teman. Data yang kita dapatkan adalah data ini ya. Bentar, nah ini data yang kita dapatkan adalah data ini. Oke. Nah, saat kita ingin menggunakan rumus ini, kita harus menambahkan perhitungan terlebih dahulu di mana untuk menentukan atau melihat nilai-nilai yang nantinya nilai ini digunakan dan dimasukkan di dalam perhitungan min data kelompok ini. Oke, yang pertama yang harus kita cari tahu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari interval itu sendiri atau nilai data kelompoknya itu sendiri. Ini di sini kita lihat kelompok dikelompokkan. Nah, ini kita lihat nilai tengahnya berapa. Oke, di sini kita ketahui nilai tengahnya 20 setengah, 35 setengah, 45 setengah dan lain seterusnya gitu ya. Sampai 105. Nah, ini titik tengahnya. Jadi nilai tengahnya. Oke, nilai tengah sudah kita ketahui. Kemudian adalah kita mencari tahu jumlah ya. Jumlah dari penjumlahan dari frekuensi dikalikan nilai tengah. Oke, kita di sini sudah menemukan nilai tengah dari interval yang ada, kemudian kita kalikan antara frekuensi ini dikalikan dengan nilai tengahnya sehingga menghasilkan adalah frekuensi dari nilai tengah itu sendiri. Di sini kita kalikan 1 dikali 20 setengah dan seterusnya 22 kali 35 71 dan lain seterusnya gitu ya. Ditemukan data dari total frekuensi ini dihasilkan adalah jumlahnya 1007,5. Nah, dari sini kita baru bisa memasukkan rumusnya ya, dimana rumusnya adalah sigma dari FNT gitu ya, frekuensi nilai tengah kita masukkan. Oke, sesuai datanya gitu ya, kita masukkan di sini. Kemudian 15 dari mana? Jumlah dari total frekuensi itu sendiri kita masukkan. Oke, kemudian dihitung ya pakai alat bantu saja teman-teman ya. Kalau bisa langsung menggunakan Excel enak gitu ya, ataupun kalau memang perlukan manual ya mau tidak mau kita harus menggunakan kalkulator gitu ya. Kalkulator kita hitung sigma bagi 15 sehingga menghasilkan nilai yaitu adalah 67,17, dimana artinya adalah min dari data interval sini. Ini kan kita tidak bisa melihat tuh di mana nilai minnya kan gitu itu, karena di sini ada frekuensinya yang memang rata ya. Kita tidak bisa cari tahu di sini di mana nilai tengah yang memang benar-benar nilai tengah dari interval yang ada ini, mulai dari 1130 sampai 91 110 lah. Nilai tengahnya ada di mana? Sini teman-teman. Nilai tengahnya ternyata ada di 67,1. Berarti nilai tengahnya ada di ini. Oke, bentar saya gunakan warna yang berbeda agar bisa jelas buat teman-teman mengartikannya. Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Jadi min dari data kelompok yang kita miliki ini adalah terletak di antara 6170 hingga 7071, atau bahkan masuk range-nya bukan di sini ya, sebetulnya masuknya di sini ya, 6170. Nah, ini adalah nilai dari, ini salah ya, ini dari minnya sendiri untuk data kelompok. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ada data tunggal dan ada data kelompok. Itu untuk min sendiri. Oke, itu yang pertama ya, dimana min itu sendiri adalah rata-rata suatu data. Oke, berikutnya selain min itu ada yang namanya median. Tentu teman-teman sebetulnya bukan hal awam ini ya, teman-teman sudah pasti tahu semua, yaitu adalah nilai tengah dari suatu data. Nilai tengah dari suatu data. Nilai tengahnya bagaimana kita mencari tahunya? Oke. Contoh yang pertama, kali lagi di sini kita memiliki data yaitu adalah data tunggal dulu, kemudian data kelompok. Bentar. Nah, di mana data kelompok
kok data tidak kelompok ya, data tidak kelompok. Untuk median kita menggunakan rumus ini ya, mediannya n+1 dibagi 2, dimana mencari nilai tengah dari data yang sudah diurut ya. Bentar, kita nyalakan dulu untuk pennya. Nah, di sini yang sudah diurutkan. Jadi di sini teman-teman, sebentar, yang sudah diurutkan dan akan membagi data ke dalam 2 bagian, dimana semua data itu setelah diurutkan dibagi 2. Oke, gini, rumusnya sebetulnya simple ya. Contohnya seperti ini. Kebetulan data yang sudah saya miliki ini sudah urut teman-teman ya. Tapi awalnya di sini mungkin datanya seperti ini. Yang pertama 95, kemudian ada 49, kemudian ada 46, kemudian ada 69, kemudian ada 76, kemudian ada 87. Lah, ini kan datanya acak nih. Sebelum kita melakukan perhitungan untuk median itu sendiri, kita harus kelompokkan dulu, diurutkan terlebih dahulu. Jadi setelah diurutkan, kita bisa ketahui di sini terdapat 15 data yang sudah urut, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Oke. Lah, setelah diurutkan, kita kan sudah tahu nih totalnya ada berapa nih. 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 15 ya. Ada 15. Nah, terus 15. Nah, 15 ini bagaimana kita menentukannya? Rumusnya simple karena ini nilai tengah. Sekali lagi di sini. Ups. Aduh, sorry teman-teman ya. Tiba-tiba ada trouble ini PPT saya. Jadi kita lanjutkan aja ya. Jadi tadi yang sudah kita jelaskan, jadi ya datanya ini sudah kita urutkan, kemudian sesuai dengan yang kita bahas ini adalah nilai rata-rata ya, mencari nilai rata-rata, nilai rata-rata, jadi tidak konsen ini, pecah ini. Median itu adalah mencari nilai tengah ya, nilai tengah suatu data. Oke, setelah yang pertama kita urutkan, kemudian kita bagi 2 gitu ya, membagi data dalam menjadi 2. Dan kita lihat di sini total datanya adalah 15, 1 2 3 4 5. Nah, ini 15 gitu ya. 15 ditambah 1 karena rumusnya sesuai rumusnya yang kita ikuti saja gitu ya. 15 ini total data, banyaknya pengamatan 15. Kok kayak 17 ini nulisnya. 15 ditambah 1 itu 16 dibagi 2 adalah 8. Nah, dari data yang sudah kita urutkan, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nilainya adalah di sini. Di mana nilainya itu adalah 76. Itu ya. Jadi nilai tengahnya adalah 76 sesuai pencarian atau pengolahan data yang sudah kita lakukan itu. Itu untuk data yang tunggal ya teman-teman ya, yang tidak kelompok ini, yang tunggal yang tidak kelompok. Terus bagaimana untuk data yang karakteristiknya adalah yang kelompok? Nah, ini contohnya teman-teman. Tentu rumusnya kita sesuaikan lagi sesuai yang umumnya yang ada yang digunakan oleh para ahli dan biasa kita gunakan. Ini adalah menggunakan rumus seperti ini, kita tinggal masukkan saja. Di mana? Nah, di sini teman-teman. Contohnya sekali lagi seperti halnya di median, di min ya. Di sini kita waktu mengumpulkan data, kita bisa mendapatkan data seperti ini teman. Data awalnya kan ini gitu ya. Intervalnya, frekuensinya muncul berapa kali kan gitu ya. Ada intervalnya 2130 muncul 1 kali, 3140 muncul 2 kali, 4150 muncul 2 kali dan seterusnya. 81 yang nilainya mungkin contoh ya 81 sampai 90 itu ada muncul 5 kali, atau mungkin bisa seperti umur ya teman-teman ya, yang umurnya berapa 31 sampai 40 ada 2 orang lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Itu contohnya. Oke, di sini saat kita ingin mencari tahu mediannya untuk data kelompok bagaimana. Nah, ini rumus yang kita gunakan, di mana rumus ini ada artinya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah median itu sendiri ya, kita sedang mencari median. Oke. Kemudian adalah petik ya gitu ya.
Di sini ada tepi bawah kelas median. Nah, sebelum kita mengetahui berapa nilai tepi bawah kelas median, di sini dari data yang kita miliki kita membuat satu kolom lagi, yaitu adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatifnya dari masing-masing frekuensi. Bagaimana itu menghitungnya? Simple teman-teman. Jadi di sini kita kumulatifkan dari frekuensi yang ada. Contoh di sini 1. Oke, kita masukkan 1. Kemudian di sini ada 2. 2 itu dari mana? 2 dari mana? 2 ini adalah frekuensi yang dimana adalah intervalnya 3140. Lah, Fkum-nya bagaimana? Kita total 1 ditambah 2 sehingga menghasilkan 3. Begitupun juga seterusnya, 3 ditambah 2 5, 5 tambah 1 6, sehingga kita ketahui bahwa masing-masing tahap setiap interval, ini kita bisa lihat kumulatifnya. Oke, kumulatifnya di mana sehingga total dari semua frekuensi ini akan sama dengan saat dikumulatifkan setiap tahap dari masing-masing frekuensinya. Di sini harus sama, ketemunya adalah 15. Oke, setelah kita ketahui bahwa nilai kumulatifnya dari 15 gitu ya. Di sini kita tahu bahwa posisi mediannya gitu ya. Sebelum kita cari ini, kita tahu posisi mediannya adalah N dibagi 2, di mana N dibagi 2 adalah 7,5. Di mana letaknya? Berarti kisarannya adalah di kisaran ini, 7,5. Oke ya. Di kisaran antara di sini teman-teman ya. Ini dinamakan kelas median. Nah, ini kan tepi bawahnya. Kita abaikan ini dulu. Jadi tepi bawahnya, tetapi tepi bawah dari mana? Kelas median. Kita harus cari tahu kelas mediannya dari mana. Kelas mediannya ini teman-teman. Oke, saya kasih warna beda mungkin ya. Oke, saya coba kasih warna hijau. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini kelas mediannya. Ini untuk khusus kelas median. Jadi kelas mediannya kita bisa dapatkan bahwa kelas mediannya itu adalah di interval 61 hingga 70. Oke, ini kelas mediannya. Setelah kelas median ini didapat dari mana? Ya ini tadi teman-teman ya, dari nilai yang sudah kita cari tahu posisi mediannya. Median dari interval yang ada. Sehingga kita bisa simpulkan ada di kisaran 7 ini. Oke, sebentar saya kasih warna yang berbeda dulu juga untuk posisi mediannya. Saya kasih warna ungu lah ya. Sini. Nah, ini kan 7,5 nih. 7,5 didapat dari mana? Ya ini tadi ya kumulatifnya. 7,5 ini kan masuk di sini nih. Kisaran ini. Sini kan. Nah, ini posisi mediannya. Sebelum masuk ke nilai 8 ini ya, tetapi 7,5 ini kan masuk bagian ini. Nah, masuk bagian di sini juga. Nah, ini kan. Nah, ini adalah posisi di mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah posisi mediannya dengan mengacu dari frekuensi kumulatifnya. Dan kita bisa lihat di sini kelas mediannya adalah 61 hingga 70. Lah, yang ditanyakan adalah tepi bawahnya. Berarti kan atasnya sebelum 61. Sebelum 61 dan sesudah 60. Ya, paling simpelnya adalah kita bisa ambil 60 di sini ya. Karena kita ambil min 1 gitu aja. Di sini kita bisa menggunakan bahwa tepi bawah dari kelas median itu sendiri itu adalah 61. Oke, ini warnanya hijau ya. Ini warnanya hijau. Nah, ini. Oke, ini lebih jelas di kelas median. Hijaunya biar nggak hijau muda, hijau tua. Oke, di sini ini kelas median. Oke, kelas mediannya sudah kita temukan gitu ya, tepi bawahnya. Kemudian posisi median sudah didapat 7,5 tadi, tepi bawah kelas mediannya juga sudah. Kemudian intervalnya bagaimana intervalnya? Nah, ini kita bisa ketahui.
Di sini 21 ke 30 berapa? 10 ya. 10 10 10, intervalnya 10 ya. Oke, intervalnya 10. Kita kasih nilai yang berwarna berbeda lah. Warna yang berbeda lagi, teman-teman. Aduh, sampai belepotan ngomongnya. Oke. Nilainya interval kelasnya 10. Kemudian fkum-nya juga sudah kita temukan. Frekuensi kelas mediannya 1 lah. Ini tinggal kita masukkan saja. Ya. Kita tinggal masukkan saja 60, kemudian 60,5 ini ya. Sorry teman-teman, ini agak salah nih. Ini harusnya sebentar, warnanya hijau karena ini kan 60 ya. Selisih dari 60 ke 61 kan 60,5. Kurang 5-nya enggak kelihatan tadi. Guys. Ya. 60,5. Iya teman-teman ya. Oke, kita masukkan nih. Yang pertama rumusnya adalah ini ya, apa namanya, tepi bawahnya kita masukkan 60, kemudian 10 dari intervalnya itu sendiri, interval kelasnya gitu ya. Oke, kita ganti warna biar kita bisa sesuai dengan topiknya yang kita bahas, poin-poin yang kita bahas gitu ya. 60,5 ini kita masukkan, 10 intervalnya kita masukkan, 7,5 dari posisi mediannya berdasarkan kumulatifnya tadi ya, dihitung ya, 15 bagi 2. Kemudian 6 fkum-nya tadi itu frekuensi kumulatifnya dibagi 1 sesuai dengan apa ini ya, interval frekuensi kelas mediannya ya. Nah, 1 kan. Oke. Sehingga ditemukan bahwa median data kelompoknya adalah 75,5, di mana nilai ini ada di kisaran. Nah, teman-teman. Kok tuh ini agak ke atas sedikit. Sebentar. Nah, ini teman-teman ya, masuknya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini baru pas. Nih, medianya ada di sini nih. Kita kasih warna merah lah ya. Sedikit berbeda karena ini sudah nilai A. Oke, ini. Jadi ini adalah median dari data kelompok itu sendiri adalah 75,5. Oke, itu untuk yang median ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah yaitu modus, nilai yang bukan modus apa ya teman-teman ya. Modus ini yang di sini kita bahas ini adalah nilai yang paling sering muncul ya dalam suatu data. Oke. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita di sini contoh yang pertama, kita langsung saja contoh yang data tidak kelompok atau data tunggal. Di sini ada data acak yang seperti halnya tadi kita gunakan di data median gitu ya. Oke, ini acak. Nah, kita tinggal lihat nih sering muncul yang mana, kita bisa lihat. Kita cek satu persatu gitu ya, atau mungkin bisa menggunakan alat bantu ya. Kalau alat bantu di Excel itu menggunakan rumus apa ya, count. Kalau di Excel kita bisa menggunakan rumus yang namanya count. Nah, ini PowerPoint saya nih muncul tuh, ada teman-teman ya. Nah, ini bisa menggunakan count ya. Ini kalau kita hitung count nanti bisa muncul nih. Nah, totalnya yang mana yang sering banyak. Di sini kita lihat cara manual otomatis ya, 83 83 83. Jadi karena 83 ini paling banyak, 87 adalah enggak? Ada ya, 87 ada 2 nih, 87, tapi lebih banyak 83. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah 83. Kita bisa dapatkan bahwa 83 ini adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu adalah modus dari data yang kita miliki. Itu ya. Itu untuk data yang tunggal, teman-teman. Terus bagaimana kalau untuk data yang kelompok? Nah, ini saya juga sudah punya contohnya. Oke. Sama halnya dengan yang median. Sekali lagi kita punya data seperti ini, gitu ya. Contohnya di sini saya ubah dulu poinnya. Bentar. Pakai warna kuning lah ya. Oke. Ini kan data awal kita. Tuh ya, ini data awal kita.
kemudian yang pertama yang harus kita cari, nah ini tambahannya dulu ya, kita cari fcum-nya dulu sama gitu ya dengan median untuk data kelompok ya. Kita total 1 ditambah ini 1 karena tidak ada atasnya, kemudian yang ini 2 ditambahkan atasnya 1 3 dan lain sebagainya, ketemunya adalah 15. Oke, 15 ini sama. Kita cari tahu mediannya sendiri tuh ya, mediannya dulu. Ini di sini kita cari tahu apa ya, modusnya. Yang pertama ini fcum-nya, yang kedua kita cari tahu modusnya yang terbesar gitu ya. Nah, kita ketahui di sini modusnya adalah 5 ya, frekuensi yang paling banyak ini 5, kita lihat dari frekuensinya. Nah, agar kita bisa tahu nilai dari tepi batas kelas modus. Nah, ini kan kelas modusnya 5 nih karena frekuensi yang paling gede 5 ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kelas modus, nah kalau tadi kelas median, ini kelas modusnya, kita cari dulu, kita kasih warna hijau ya, kelas modusnya. Oke, ini kelas modusnya berapa? Kelas modusnya adalah di nilai ini ya, dimana kelas modus ini kita lihat berdasarkan frekuensi yang paling gede gitu ya, yang paling besar. Ini kelas modusnya. Nah, pertanyaannya bukan di kelas modusnya, tapi tepi bawah kelas modus. Nah, berapa tepi bawah kelas modus? Tepi bawah kelas modus di sini kita ketahui intervalnya di bagian 8190 lah. Tepi bawahnya berarti kan sebelum 81, di kisaran antara 80 hingga 81. Berarti ketemunya adalah 80,5. Kira-kira seperti itulah. Itulah tepi bawah kelas modusnya. Gitu ya. Kemudian kita lihat juga intervalnya ya, P atau I-nya, interval kelasnya. Di sini sama ya, 2130 dengan contoh yang median tadi ya, ini 10. Kemudian selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Nah, ini kelas modusnya kan ini. Bentar, saya ganti warna dulu. Oke, ini yang warna biru. Kelas modusnya kan ini nih, kelas modus. Nah, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini untuk D1-nya itu adalah 5 dikurangi 1 sehingga ketemu D1-nya. Untuk D1-nya adalah 4 gitu ya. Sedangkan untuk D2-nya, nah ini kan frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti kelas sesudahnya kan ini 52. Ini dikurangi sehingga hasilnya adalah D2-nya adalah hasilnya 5 dikurangi 2, 3. Oke, kita sudah dapat ya. Di sini D1-nya adalah 4, kemudian D2-nya adalah 3. Oke, sudah lengkap ya, 80 10 4 3. Oke, kita tinggal masukkan ke rumusnya. TB atau tepi bawahnya 80,5. Sebentar, saya mau ganti poin dulu. Nah, nih 80,5 kita masukkan 80,5. Kemudian interval kelasnya 10 ya. Ini kalau dirumus sama saja ya, mau ditaruh belakang mau ditaruh depan terserah gitu ya. Perkalian antara ini dikalikan dengan P itu sendiri atau interval kelasnya gitu ya. Di sini saya menggunakan seperti ini 10 kita masukkan, kemudian D1-nya kita masukkan, D1 ditambah D2. D1 ditambah D2. Oke, setelah dihitung hasilnya adalah 86,2. Di mana modusnya? Berarti 86,2 itu ada di ini teman-teman ya. Oke. Nah, 86,2. Jadi apabila kita cari tahu modusnya yang paling banyak di sini ya, ini modus yang kisaran interval ke berapa kan gitu. Kalau intervalnya kan sudah kelihatan di sini 81 hingga 90, tetapi di titik yang di mana ya? Di titik 86,2.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu cara mencari modus. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu bagaimana kita mencari tahu atau menghitung ukuran penyebaran data di mana itu mean, median, modus. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Itu contoh yang kita bisa bahas. Bagaimana kita membahas salah satu alat ukur di mana untuk penelitian yang karakteristiknya kuantitatif deskriptif. Jadi alat ini adalah alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengolah data yang karakteristiknya adalah kuantitatif deskriptif. Oke, sampai ketemu lagi di video-video sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian-penelitian umum bidang lainnya. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami, Instagram, TikTok, Telegram, atau mungkin juga Twitter gitu ya. Semua datanya ada di deskripsi. Kalau teman-teman ada yang ingin berdiskusi langsung, silakan disampaikan di Telegram karena lebih bebas ya. Mungkin teman-teman bisa langsung diskusi, bisa chatting langsung, atau mungkin mengirimkan file penelitian teman-teman, skripsi teman-teman yang sedang dikerjakan, kita langsung bisa membahasnya di situ. Kalau di yang lainnya cuma bisa komentar dan relatif sulit kalau ingin tukar data gitu ya. Kalau di Telegram bebas gitu ya. Linknya ada di deskripsi. Oke. Terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengerjakan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Dan khususnya topik-topik semua apapun yang berhubungan dengan penelitian. Oke. Kira-kira seperti itu dulu. Semoga bermanfaat.